Tuhan selalu berkati Ya, Abang, apapun yang Abang lakukan, upayakan semua yang kamu lakukan itu semua karena Tuhan dan di dalam Tuhan. Jadi tidak ada amin. rasa sakit ya atas dasar dendam untuk Abang melakukan sesuatu gitu ya. Iya. Ini kita baru menjelaskan ini. Bentar ya Tak ya, saya minta 5 menit ya. Silakan. Untuk nanti bisa jelaskan. Ya, nggak apa-apa ya, kita sambil saya jelaskan. Supaya ini teman-teman semua dengarkan. Ya. Jadi ini teman-teman, saya kasih tahu teman-teman semua, data yang saya tampilkan terkait dengan pernikahan Edis di bulan 12 tahun 2008, itu kalau nggak benar, potong titik saya. Setelah Edis menikah, ya, kalau Anda teman-teman semua memahami, bulan 6 tahun 2009, itu Edis, ya, Edis punya anak. Artinya hanya dalam 6 bulan, Edis sudah punya 1 anak setelah pernikahannya. Potong titik saya kalau data ini nggak benar. Ya, jadi kalau Edis mau melaporkan saya tinggal kasih data-data ini. Saya langsung live streaming potong titik kalau data yang saya sampaikan ini tidak benar. Ya, ini data yang fakta yang ada. Dan si TJ sudah mengaku kalau Edis itu main di sawah. Ya, itu pengakuan si TJ kok. Mana si TJ? TJ itu apa, Bang? Timbul Saragi. Jadi Timbul Saragi ini juga sudah mengakui bahwa ketika waktu Edis pertama kali datang ke sana, Edis ini kan memang nggak ngerti minum lah ya, kita juga tahu lah. Ya, terus karena dikasih whisky beberapa gelas ya, udah mulai sedikit goyang gitu, curhat. Ya, Edis belum setenar ini kok tahun 2023. 20 mawar, guys. Akhirnya 20 mawar. Banyak kali 20 mawar. Iya, ini disuruh. Lanjut Bang, aku dengerin, lanjut. Iya. Jadi ini ya. Ayo guys, 20 dulu untuk TJ. Lagi guys, 20 dulu. 20 untuk TJ. Teman-teman semua, kalau TJ ya, kalau TJ nggak ngaku, Anda nanti saya buktikan selanjutnya. Ya, ini data. Kali 2 guys, kali 2. Pokoknya data yang penting kali 2. Kita nggak boleh kalah juga. Data nih, data. Bang, ini maaf ya Bang, aku dapat info katanya Abang mau dipenjarakan. Maksudnya apa ini Bang? Ini berita terbaru ini Bang. Aku nggak ngikutin Bang. Oh iya. Siapa yang mau menjarakan Abang? Jadi, astaga Tuhan. Bisa Bang? Kok kayak gini sih? Saya ini tadi sedikit ketakutan kan ketika waktu ada yang memenjarakan saya gitu kan. Saya takut banget gitu kan. Saya rasa apa salah saya gitu. Oh ternyata ada yang kasih tahu gitu kan. Edis lagi minta donasi untuk kumpul dana untuk laporkan MP. Oh begitu. Nah akhirnya saya merasa wah Edis ini memang modusnya bagus juga. Ya, modusnya rapi juga gitu. Karena secara kita bentar bang, apa alasan sampai Abang mau dipenjarakan? Apa salah dan dosanya apa maksudnya? Saya juga belum ngerti ya dasar dia mau melaporkan itu. Saya juga belum dengar ya. Tetapi selama ini kalau yang saya bongkar adalah data pribadi semuanya tentang Edis. Terkait dia punya istri yang hamil di luar nikah, kemudian dikawinin, kemudian hadirlah Owen, ya Parulian Sidabutar, itu saya sampaikan semuanya. Kenapa? Karena Edis, saya sudah memberikan kesempatan kepada Edis selama 2 hari, ya somasi saya kepada Edis untuk segera minta maaf
atas fitnahannya terhadap saya dengan mengatakan bahwa saya memegang paha dari istri orang, sedangkan tidak ada sumber data yang jelas dari yang Edis katakan. Makanya saya kasih dia kesempatan 2 hari untuk supaya minta maaf. Tetapi Edis ini tidak tahu diri. Saya sudah bilang, Oke. kau mau Ini minta biar maaf paham atau ya Bang tidak? ya. Ini biar paham duduk Mm-mm. permasalahannya 1.100 orang. Awalnya gimana kok bisa sampai serusuh ini Bang? Awalnya apa Bang? Kok bisa, apakah tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik gitu, saling memaafkan dan minta maaf gitu Bang? Awalnya dulu Bang, biar kita ini Oke. sama-sama tahu. Iya. Jadi awal mula dari hal yang saya dan Edis ini bertengkar adalah awal mulanya yang seperti debatmu dengan Edis, yaitu hamba Tuhan, ya, terkait dengan perbedaan pandangan hamba Tuhan itu. Nah, Edis mengatakan Yesus itu sampai hari ini masih hamba, ya kan? Edis selalu mengatakan itu. Jadi ya seperti yang kamu debatkan ya, saya bilang nggak bisa lah. Dia mengambil rupa seorang hamba bukan berarti dia itu hamba sampai saat ini. Dia kembali kepada Bapa, Allah sangat meninggikan dia. Jadi Allah Bapa itu tidak mengatakan Yesus ini adalah hamba kemudian kau diutus ke dunia ini. Kalau kamu tidak sukses maka kamu akan yang namanya dimusnahkan oleh Allah Bapa. Kan nggak seperti itu cara berpikir orang Kristen. Nah dari situlah singkat ceritanya, dari situlah timbul yang namanya perdebatan selanjutnya. Saya naik ke room dia, kemudian saya itu selesai yang namanya berdebat dengan dia terkait dengan perkataannya yang tidak mengetahui tentang saksi Yehova. Saya bertanya tentang, kamu tahu nggak tentang saksi Yehova? Apakah saksi Yehova sesat atau tidak? Nah, di situ Edis mengatakan, oh tidak tahu. Dan tidak berani mengatakan sejujurnya tentang apa yang dia pahami. Nah, sejak saat itu, saya diserang pribadi saya. Rum Binatang, Reda Marbun, si Francisca Sinambela, PG, si siapa lagi tuh? Si Amin Wijaya, si Pute, itu binatang-binatang itu kan peliharaan Edis. Nah, mereka itu mencoba bersama Yuli. Nah, awal mula tuh Yuli, karena Yuli itu mengatakan bahwa saya Yuli yang mana yang nih Bang? namanya Sorry, biar terang nih. Yuli itu yang mana Bang? Yuli Herman Wilhelmus Jo. Waktu itu saya sampaikan bahwa Yuli, kalau kau nggak debat, kalau kau mau debat, debat dengan saya. Tapi kalau kau nggak mau debat, ya kau hati-hati bagaimana cara pengajaran yang benar. Nah, Oh, dibilang ini saya ada Yuli ngancam. di sini, Bang. Ini ada Yuli di sini. Abang Hmm. bisa tunjukkan yang mana? Ini ada yang bilang, bukan aku loh, Bang. Namanya Yuli juga. Nah, ini kan biar kita clear nih. Jangan Yuli, banyak Yuli, Bang, di dunia ini. 6 mawar, guys, 6 mawar. Jadi ini biar kronologisnya nih kita sama-sama tahu gitu. Silakan. Oke. Baik. Sebentar ya, saya cari data dulu ya. Ya, boleh, Bang. Silakan ya. Jangan lupa teman-teman double. Mumpung hostnya cabut, kita menang. Double guys, double. Semuanya. Double guys ya. Ini tuh sebenarnya teman-teman ya, udah terlalu lama berlarut-larut. Kenapa tidak duduk bersama-sama? Oke, silakan ini dia. Silakan. Biar Nah, kita ini ini Yuli. sama, nggak timpang siur. Thank you. Ya, Yuli ini adalah seorang yang mengikut Edis. Jadi selama ini tuh Yuli selalu mengatakan bahwa Tunggu Bang, Edis apa? ini Seorang pengikut Edis, bukan pengikut Yesus. bukan Oh, pengikut Edis. Yuli ini pengikut Edis. tapi kalau Ya. Abang pengikut Yesus kan? Oh, puji Tuhan, saya sampai hari ini mengikuti Yesus. Sekali Yesus Oke. tetap Yesus selamanya. Amin. Sama, kita semua pengikut Yesus. Silakan. Lanjut Bang, lanjut. Ya. Kemudian karena si Yuli ini bilang saya ini membantu menyebarkan kitab saksi Yehova. Padahal saya memberitahu kepada teman-teman semua, kalau Edis dalam pengajarannya, dia membaca tentang Alkitab yang sederhana itu, Injil sederhana dulu yang dibuat framing Edis. Itu dia membaca kitab saksi Yehova. Dan saya bisa membuktikan itu. Ya, ternyata Yuli membuat framing kepada saya bahwa saya mengajarkan orang untuk membaca kitab saksi Yehova.
ya hendaklah kamu katakan ya, jika itu ya hendaklah kamu katakan tidak. Jika itu tidak, ya semua itu kalau hal-hal abu-abu ya berasal dari iblis. Nah saya tanya ke Yuli, Yuli bilang saya ngancam dia gitu. Besoknya Yuli mengatakan bahwa dia bersama Sofiatul mengatakan bahwa saya mengancam dia. Nah di situ kan ada tuh orang-orang yang memberitahu saya, loh katanya kau ngancam perempuan. Loh saya kan kaget gitu kan. Nah ini awal mula lah supaya teman-teman semua tahu Aku bahwa juga kenapa soalnya nggak saya itu ngerti. ya, jadi Yuli itu bersama Sofiatul mengatakan bahwa saya mengancam dia. Nah saya tunjukkanlah si Yuli ini yang diancam oleh Justip, kalau dia tidak bayar Justip, ya, itu dia akan yang namanya diposting namanya, nama lengkapnya Yuliana Herman Wilhelmus Jo. Jadi itu bukan saya kebetulan melihat yang namanya Yuli, tadi yang saya sampaikan itu, ada orang bernama Yuli, dan itu adalah ternyata si Yuli yang ini juga. Gitu. Ini contoh ancaman, tetapi Yuli bukan memperhatikan itu, justru Yuli menyerang pribadi saya. Dari situlah timbul yang namanya saling serang pribadi. Sampai singkat ceritanya kemarin kebanyakan serang-serang pribadi, serang-serang keluarga. Edis mengambil sebuah video dari tahun 2018. Ya, itu video saya yang unggah sendiri dari akun TikTok saya yang udah lama, ya. Joget-joget antara teman saya dan seorang wanita di situ, dan itu wanita itu belum berkeluarga. Entahlah ya sekarang dia udah berkeluarga atau belum. Tetapi saat itu tentu tidak ada yang namanya berkeluarga 2018, dan itu saya yang unggah. Ya. Ketika saya unggah itu dipakai hari ini kata Edis TV bahwa saya memegang paha istri orang. Nah, dari situlah aku bilang, Edis, kau ini dapat data dari mana bahwa itu adalah paha istri orang? Dia mau merusak nama saya, mau merusak karir saya sebagai seorang lawyer dengan membuat hal seperti itu ditampang di banyak pengikutnya. Lah saya sebagai seorang lawyer, saya tahu dia berada di Amerika. Kalau memang dia berada di Indonesia, tentu saya akan laporkan. Karena itu adalah suatu hal yang tidak benar dan itu mencemarkan nama baik saya. Nah, tapi karena dia di Amerika, saya kasih somasi 2 hari. Supaya kau tahu nih, kalau kau nggak lakukan permintaan maaf, ya saya akan lakukan hal yang sama seperti kau lakukan. Nah, karena saya sudah memegang data Edis ini udah lama, saya udah jaga-jaga sekali. Tentang bagaimana nanti akan ada penyerangan pribadi, apa segala macam. Saya udah tahu bahwa itu akan terjadi. Makanya saya bilang, Edis, Tapi anakmu yang kau lahirkan itu oleh Bang, istrimu itu ini nggak hati-hati. bisa, ini tuh nggak bisa kalian bicarakan gitu kan secara internal di belakang layar, duduk bersama dengan siapa namanya Yuli atau apa terkait apa tadi itu fitnahan atau tuduhan tadi abang difitnah megang-megang atau Yuli nah abang ngancam itu nggak bisa kah diselesaikan istilahnya tuh baik-baik gitu. Kenapa jadi ad hominem Jadi gitu gini loh tak. awalnya debat gitu. Jadi gini tak. Begitu juga Yuli ya. Saya itu sudah mengatakan kepada dia ketika saat itu. Saya bilang kau jangan seperti itu karena kau harus hati-hati. Kau juga punya salah. Kita semua ini manusia punya dosa. Tetapi dia mengeluarkan statement bahwa saya itu mengancam dia. Lah saya langsung keluarin ini contoh ancaman bahwa kau tidak bayar just tip yang ada saat itu. Nah, itu tentang Yuli. Dari situlah ada penyerangan dari binatang-binatang ini kepada saya. Nah, terkait dengan Edis, saya sudah juga sampaikan 2 hari itu. Mungkin teman-teman semua udah tahu bahwa saya memberi hal waktu lah, ya. Yaitu kalau dalam 2 hari kau nggak minta maaf karena kau di Amerika sana, Edis, ya, dan karena kau merasa diri kau tidak tersentuh oleh hukum, saya akan yang namanya buat perhitungan dengan caramu. Yaitu saya bongkar data yang sebenarnya ada. Kau juga punya masa lalu. Kau kawin itu umur 22 tahun karena Suwarni istrimu yang lebih tua 5 tahun itu sudah hamil duluan.
Ya, itu sebenarnya masa lalu, nggak perlu diomongin lagi. Ya namanya masa lalu, kau jangan merasa diri paling suci. Ya, itu kenyataan hidup. Dan Edis itu jelas, kami pun mencari tahu di situ bahwa di Kulon Progo itu Edis pernah ketangkap yang namanya main di sawah. Ya, sejak berulang kali main di sawah, ditangkap warga dan disuruh kawin. Setelah diketahui dicek, ternyata dia itu memang Suwarni ini sudah hamil 3 bulan, makanya dikawini juga. Oke, ini saya Ini nangkep saya ya kasih logika ya, poinnya. Tak ya. Ya, sebentar. Ini kan banyak yang ini. Hmm. Ya, jadi teman-teman ya sebenarnya Bang MP ini udah ngasih kesempatan loh. Kalau minta maaf mungkin nggak akan di-share gitu. Udah ngasih kesempatan. Nah, ya jadi udah ada sebenarnya ya, mulai apa ya, merujuk minta buat jalan tengah ya Bang ya. Tapi itu nggak terjadi. Betul. Oke. Enggak, saya mengatakan begini. Suwarni, saya hanya menyampilkan. Ini sudah ada nih. Kali 5 Suwarni, guys, kali 5 guys. kasih Kali tahu 5. suamimu ya bahwa minimal suamimu minta maaf sebelum semua saya buka di sini. Karena apa? Ya Edis ini udah berlebihan mengatakan pribadi saya seperti itu. Katanya anak pendeta melakukan ini. Loh, itu bukan jadi masalah kalau memang bapak saya itu pendeta. Tetapi fitnahan apa yang dikatakan pegang paha istri orang itu merupakan fitnahan yang kejam. Dan itulah saya ada di sini untuk menyatakan kebenaran itu. Nah, yang tadi saya pengen sampaikan tendensiusnya, kalau memang ya ini secara kebenaran lah, teman-teman dari keluarga Batak udah tahu lah, ya bahwa orang Batak itu kalau lu harus menikah dengan orang Batak, ya lu harus dibatakin dulu, lu harus beli marga dulu. Nah, Suwarni ini apakah dia pernah menjadi seorang Batak ketika waktu menikah dengan Edis? Itu teman-teman harus berpikir. Loh, saya ini orang yang apa adanya. Kalau memang dia pernah ada dengan keluarga Batak, ya apa nama borunya gitu. Itu yang harus diketahui. Dan kalau memang Edis pun datang ke Indonesia mau melaporkan saya akan sangat menerima itu dan saya akan sangat senang sekali ketika Edis pulang ke Indonesia untuk yang namanya menyatakan kebenaran. Ya. Kalau memang Edis pulang ke Indonesia untuk mau melaporkan saya akan sangat berterima kasih kepada Edis. Anda melaporkan itu, saya melaporkan saya bahwa saya menyampaikan data yang tidak benar, saya pun juga akan melaporkan dia. Karena kemarin dia jauh ke sana ya, pembalasan saya juga seperti itu. Tapi Ya, thank you bisa buat nggak Pak Tobias ya. maksud aku gini, thank you Pak Tobias. Maksud aku apa nggak ada ya, nggak bisa ke rendah hati gitu, masing-masing kedua belah pihak rendah hati gitu, minta maaf. Karena ini tuh udah terlalu lama ributnya, semua orang dilibatkan atau memang sengaja keributan ini diupayakan biar memecah kekristenan gitu loh. Itu loh, ini yang sangat saya Iya. sayangkan gitu. Tapi thank you loh Bang Bang Delik ini tadi dia udah ngasih kesempatan. Nah, ini kira-kira mungkin Abang mau nggak ngasih kesempatan yang kesekian gitu untuk berdamai gitu Bang, menurut ya secara kita pandanglah Yesus Bang. Ya kan? Pandanglah Saya Yesus selalu sampailah. tak. Kalau saya ini orangnya ya, contoh lah ya, si Francisca Sinambela si binatang itu saya sudah mau melaporkan. Ya, tetapi orang tua saya melihat, ya saya sebelum itu karena dia bicara tentang orang tua saya, keluarga saya, Francisca Sinambela, si Reda Marbun, si binatang putih-putih itu, mereka ini kan tua-tua. Nah, saya sudah mau melaporkan, tetapi ketika saya konsultasi dengan orang tua saya mengatakan, udahlah, kalau mereka ngomong tentang orang tua saya, nanti Allah yang berperkara, karena orang tua saya adalah pelayan Tuhan. Dan dia memberi contoh bahwa kau harus saling mengasihi. Nanti Empat Tuhan yang mawar akan bos. membalas. Dan Empat mawar bos. dan saya tidak yang namanya melaporkan mereka yang tua-tua ini karena resikonya juga sama. Ketika saya melaporkan mereka nanti akan RJ-nya atau restoratif justice. Saya tidak memaafkan mereka kemudian mereka ditangkap dan dipenjara. Kalau mereka mati, nah itu resikonya untuk saya. Itu bahan pertimbangan yang saya sudah lakukan ya buat Agatha ya supaya mengerti ini. Begitu mereka memfitnah saya, menyebarkan data pribadi saya, orang tua saya bilang udah maafkan aja. Makanya saya tidak melaporkan itu. Tetapi ada pelaporan dari Bu Putri, ya saya pakai itu untuk membalas. Tapi kalau untuk orang tua saya sudah
yang namanya tidak melaporkan. Ya, Iya. saya secara yang namanya sakit Karena hati ini pasti. Hmm. karena ini semua orang ditarik loh. Kan masalahnya Abang, ini kenapa keluarga dilibatkan? Nah, ini ada yang typing ini ya kan. Si perempuan ini menghasut. Gini loh teman-teman, kalau saya menghasut kan tepuk tangan gue lakukan bang, kan gak gitu. Kalian ini kena apa Ya saya sih? Nengok orang itu langsung kayak sawan semuanya. Saya itu justru nggak suka keributan ini teman-teman. Nah ini apalagi ya, kau nggak sadar data aib mau dibuka. Saya nggak ada aib sayang. Jadi kalau data dibuka, ya saya bahkan sudah saya bilang, saya memaafkan itu. Kenapa? Karena fokus saya itu adalah untuk Kristus. Pribadi saya itu bukan konsumsi publik. Saya nggak akan membalas itu. Kenapa? Ya Tuhan, saya tuh udah saya bilang, kalau saya yang membalas itu biasa aja, tapi kalau Tuhan yang sudah membalas, hati-hati udah saya bilang. Kalau orang tua saya kemarin denger kan, Romo Aji bilang, maafkan hmm. tak, jangan berantem, maafkan aja tak, biar kayak gimana pun kau difitnah, maafkan aja. Saya gitu. Ini juga saya berusaha menasehatkan Abang MP ini loh, kasih lagi kesempatan Bang, pandanglah Tuhan Yesus. Apapun masalahnya, kalau kita mandang Tuhan Yesus, itu semua akan lebih enak gitu loh, mengampuni gitu loh. Tapi ya ini kembali lagi, ini kan pandangan saya gitu sebagai orang Kristen gitu. Kalau keputusan kan ada di bank mata. Jadi ini kan cuman biar kita Hmm. tahu aja rekonstruksi dari penyebab keributan ini. Makanya dari awal kan saya mau tahu. Jadi tadi apa Bang? Penyebabnya hanya gara-gara beda pendapat Ya, dalam dan debat. sebenarnya gini, Ta. Kalau kita mau yang namanya, saya sudah memberikan kesempatan ya. Kita sebagai orang Kristen, ya saya juga mengikuti prosedur hukum seperti biasa, apalagi saya juga seorang lawyer. Nah, somasi itu adalah peringatan supaya kita ini selalu tahu diri lah. Kita dengan hati kasih ya untuk melakukan mediasi. Tetapi kalau memang tidak mau melakukan, justru saya ini diserang pribadinya seolah-olah saya ini orang yang bego aja nggak ngerti hukum gitu. Tapi karena orang tua saya mengatakan sudah ampuni ampuni, ya saya oke-oke aja. Ya dalam hati saya kedagingan saya nggak bisa juga tampar pipi kanan mau kasih pipi kiri itu nggak mungkin bagi saya. Berat Nah, memang Bang, saya juga sulit. ya berat banget. Makanya ketika waktu saya kasih kesempatan 2 hari kepada Edis untuk supaya minta maaf, ya disitulah Edis sebenarnya harus tahu diri. Saya ini sudah tahu muka istrimu. Ini istrimu udah ada. Kemarin itu saya sudah katakan, ini muka istrimu. Jangan sampai anakmu semua apapun yang ada dalam hidupmu itu saya tahu. Tetapi Edis, ya karena jiwa kesombongan dan sindrom starnya, ya orang yang sudah tinggi jiwa kesombongan itu sudah melekat dan tidak tahu lagi ini apapun pokoknya semua orang salah. Bahkan orang-orang yang sudah membuat, ini contohlah Pak Tobias yang memberikan saran. Saya bersyukur Pak Tobias, terima kasih, puji Tuhan, ya sudah kembali ke jalan yang benar, sudah mau mengerti tentang kebenaran. Ya dulu mungkin Bapak, ya begitulah, apapun itu kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu punya waktu yang terbaik untuk kita semua. Ya, Betul, betul. dulu pun saya diserang kiri kanan apa segala macam pun saya diserang kok. Ya, saya tetap percaya bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kita. Tetapi Edis dengan jiwa kesombongannya tidak tahu diri. Semuanya dirasa bahwa dia paling benar, paling benar. Orang memberikan nasihat, pandangan, saran, tidak mau dengar. Itulah iblis. Makanya saya bilang, kau akan kena batunya. Dan saya hanya memberikan apa, tak? Saya hanya memberikan keadilan. Ya, ketika waktu kasih saya sudah saya berikan, Anda tidak mau menerima, maka saya memakai hukum mata ganti mata. Supaya teman-teman semua tahu, saya memang punya dosa juga di masa lalu. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi Edis pun juga punya dosa, yaitu punya anak haram, kata Rudi Iskariot, Rudi Yohanes. Secara kenyataannya ya seperti itu. Bahwa hamil di luar nikah ya memang seperti itu. Ya, ini agak-agak dengar ya suara saya. Nah, aman aman. Nah, ini ya teman-teman ya, maksud saya adalah begini ya. Kalau salah, kita harus katakan salah. Dan ini ya, tolong ya untuk yang memfollow saya, pengikut saya, kita jangan seperti itu ya. Jangan kalian ini malah malah bikin ricuh gitu loh. Boleh mengagumi apologet, tapi jangan sampai
kayak itu loh, grup-grup herder, aduh itu bikin malu loh. Ya kalau salah itu jangan kalian tutup mata gitu. Maksud aku adalah kita jadi orang Kristen tuh jangan mau terprovokasi. Ya, jangan sebar-sebar aneh-aneh fitnah-fitnah. Jadi biar yang bermasalah ini antara Bang Mata dengan Edis nih selesai. Ini pun satu ngomporin-ngomporin. Ya kapan mau selesai kalau kayak gini? Tapi itu bagus ya, ini bener ya, yang dilakukan ya, mediasi yang dilakukan Bang Mata ini memang udah ngasih kesempatan karena memang di Matius 18 ayat 15 pun tegur kok. Disuruh tegur dulu. Jadi somasi itu bentuk teguran. Nah, baru di sidang memang seperti itu. Tapi kalau bisa ya Bang ya, carilah cara-cara damai. Karena begini teman-teman ya, sombong itu, sombong itu bukan artinya ngerasa kamu itu udah paling benar aja. Tapi sombong itu juga ketika kamu tidak mau mengakui kesalahan kamu. Itu sombong. Gitu loh. Ya kenapa sih mengakui kesalahan tuh sebenarnya lebih apa ya? Kita justru ya Bang ya, publik itu melihat, wah kamu ini berbesar hati gitu loh. Sebenarnya itu udah saya bilang kemarin, ayolah bikin permohonan maaf biar ini semuanya berakhir gitu loh kerusuhan ini. Atau kalian memang seneng yang di bawah ini ya rusuh ya? Saya kira itu memang kesenangan Edis ya. Karena Edis itu coba lah ya ketika ditegur oleh para dokter pendeta lah, dokter-dokter dari Iya. kekristenan, Edis tidak mau jumawa, bahkan Itu semua itu orang itu sudah penting Bang. mengomentari. Iya itu penting Bang. Iya, Hormati tuh orang tua itu. Pak Tobias saya bilang ya itu orang tua saya. Lu kalau udah orang tua yang negur kan dia secara dia pengalaman lebih banyak. Dengarkan kan nggak salah gitu menghargai orang tua. betul. Bagus tuh. Lanjut lanjut Bang. Dan kemudian juga tiba-tiba menyerang ya, ada banyak hal lah ya. Dan Edis tuh ya sumber dari segala masalah ini adalah Edis juga sendiri ya tak ya. Ketika kamu sadar nggak ketika kamu mulai yang namanya diskusi dengan Edis, kemudian kamu tiba-tiba di framing dihantam oleh rum-rum binatang, seharusnya Edis tuh tahu diri bahwa kamu tidak pernah menyerang yang namanya pribadinya. Tapi Edis ini justru melepas mereka, grup-grup binatang ini untuk supaya menghina kamu. Nah ini kan Edis sendiri menjadi sumber permasalahan. Kenapa kalau memang dia tahu diri, dia harusnya bilang, sudahlah, kalian itu jangan nyerang pribadinya, itu masa lalunya. Toh Itu Edis harapan sendiri saya juga Bang. punya kok anak haram kok. Itu harapan Ya saya. maksud, Kemarin tuh saya bilang juga gitu betul. harapan saya. Udah Bang, tolong bikin permintaan maaf, tegurlah yang salah biar damai. Ini tuh semua diseret gitu loh. Ya, iyalah, bikin bikin pengumuman atau ya seperti saran saya kemarin ya, dia sebagai influence lah ya, taruhlah idola. Dia harusnya kalau melihat penggemarnya ini salah ya ditegur jangan gitu gitu loh. Itu harapan kita Hmm. semua gitu loh. Ya Kalau kalau itu saya kira buat kamu ya tak ya. Buat ya, kamu yang udah terlanjut seperti itu ya. Nggak ada salah dengan rum binatang-binatang ini. Diserang secara pribadi saya tahu kondisimu. Dan itu saya sangat kecewa. Makanya saya ada berdiri untukmu bersama-sama. Ayo kita lawan para binatang ini. Ya, iya, jadi biar memang Bang Mata ini biar kita memang hantam. menguatkan saya kemarin tuh memang dia memang ngasih support ke saya. Kamu tuh udah pelayanan tak bagus, udah fokus aja. Pokoknya jangan pikirin. Ya tapi thank you ya. Baru Bang Mata Pisau ini loh yang sama Pak Tobias, sama siapa lagi ada pengikut-pengikut saya itu kan. Dia sabar ya tak, sabar ya tak. Itu loh. Saya memang down kemarin itu, serius teman-teman ya. Karena saya ini apalah, udah saya bilang saya nggak bisa balas. Aku bilang sama Bang MP, aku nggak punya kekuatan lah Bang, untuk berantem pun aku udah nggak ada tenaga Bang. Taunya kalau aku cengeng, ya kan, aku udah dihina sana sini pun, aku udah nggak tahu lagi mau mau ngapain. Makanya aku ya diam aja ya. Mungkin Bang Mata ini sedang memperjuangkan Iya. juga dirinya gitu sebenarnya. J- Jadi gini tak ya. Saya memang nasibku sama denganmu. Awal mulanya pun juga saya juga hancur parah tak. Jangan pikir awal mula pun saya juga seperti kamu. Ternyata mulai biasa dengan fitnahan-fitnahan mereka. Karena anjing menggonggong kafilah berlalu gitu kan. Ya nggak ada gunanya kalian sampah. Saya saya ini 20 fitnahan dari mereka. Mau KDRT lah, mau dikeluarkan dari Peradi lah.
anak pungut lah. Nah itu semua sudah saya lewati, tak. Jadi saya Jadi nggak heran. itu fitnah itu semua, Bang. Jadi itu fitnah semua. Gimana? Sekarang buktikan kalau saya pernah KDRT. Orangnya saja yang mereka ngomong-ngomong itu sudah WA saya. Ini siapa sih orang-orang ini? Dasar sial ini, ganggu aja hidup saya. Orang yang mereka WA sendiri, nanti saya akan bukakan semuanya, tak. Tapi belum waktunya. Ini sekarang saatnya Edis dulu, Edis dulu. Ya, karena Edis ini sumber segala masalah. Sebenarnya dia punya waktu untuk yang namanya membersihkan ini semua. Tetapi saya tahu, hanya kamu yang bisa untuk, ya kita tahu sendiri teman-teman, bahwa ajaran Tritunggal ini hanya masih Agatha aja yang masih konsisten selama ini. Ya tentang ya perbedaan pendapat di belakang-belakang itu kita biasa lah ya, ya. Tetapi fundamental kita tentang Tritunggal, itu hanya Agatha aja yang bisa menyaingi Edis. Makanya mereka sangat takut kepada Agatha. Kau akan dimainkan mentalnya untuk dijatuhkan supaya kamu jangan yang namanya berapologetika. Itu yang saya tahu. Karena Pak Bom Bom pun modusnya juga seperti itu. Mereka mau menghancurkan Pak Bom Bom. Itu saya baca sih. Saya cara membaca mereka juga konsultasi kepada saya kok. Waktu itu mereka tanya, Bang itu gimana kalau terkait dengan bom-bom itu? Nah saya belum ada masalah dengan mereka waktu mereka katakan tentang bom-bom. Saya bilang, oh ya kalau Pak Bom Bom itu secara yang namanya halal seperti itu, Anda bisa melakukan ini. Loh, jadi saya hanya kasih tahu, kira-kira bisa nggak dilaporkan pidana? Bisa kalau yang dirugikan dan dia menguntungkan diri pribadi. Itu saya sudah katakan. Tiba-tiba saya pun ikut diserang. Oh kau cari masalah itu namanya. Ya, dan modus-modusnya memang seperti itu teman-teman semua. Ketika ada yang naik yang mau bersaing dengan Edis TV, itu buzzer-buzzernya akan menyerang pribadi. Akan menyerang. Bahkan mereka pun akan menyerang spender. Menyerang para donatur. Mereka akan doxing. Mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang membuat para donatur, para spender, bahkan apologet ini nggak yang namanya tenang gitu. Kayak mau berhenti aja, udahlah nggak usah. Iya, memang gitu. Loh, mereka itu sangat terstruktur, sistematis banget cara mereka. Nanti satu dibuang kemudian mulailah. Contohlah sama seperti Edis tadi. Dia buang suatu, itu kan kebodohannya. Minta donasi untuk lapor saya. Itu celana dalam aja dibeli oleh donasi dong berarti. Artinya apa? Lu yang punya pribadi, lu yang merasa bahwa saya bilang lu main di sawah dengan Suharni dan ketangkap oleh warga, dia minta donasinya kepada siapa? Kepada pengikutnya, kan gila. Dia yang ada masalah hidup minta donasinya kepada pengikutnya. Itu dapat di mana? Artinya celana dalam pun yang punya Edis itu dibeli oleh para donatur. Tapi ngomong donatur itu receh, kan gila. Itu lebih rendah daripada binatang. Minimal kalau kau lihat anjing saja dikasih tulang, dia tidak akan menggigit orang yang memberi tulang. Ini Edis Sidabutar sudah dibantu untuk dapat rumah, tetapi tidak tahu berterima kasih. Itu lebih rendah daripada anjing. Makanya kau tahu diri Edis. Iblis itu jatuh ke dalam dosa karena kesombongan. Kau tunggu, kau ada waktunya Edis. Ini apa yang saya katakan, kau tunggu saja Edis ya. Sudah jatuh ini dia akan down. Ya, istrinya sudah ngamuk-ngamuk. Kenapa kau tidak minta maaf saja? Akhirnya terbongkar rahasia kita. Anaknya yang ada di Indonesia ditinggalkan, sekarang pun pikiran. Loh, itu upah dosamu. Saya hanya mengatakan tentang yang namanya keadilan. Ketika Edis menyerang saya, Anda tidak berpikir, Suharni, kau pikir nggak ketika Edis menyerang pribadi saya, di depan banyak orang mengatakan bahwa saya ini pegang paha istri orang, mau menjatuhkan pribadi saya, kalian tidak pikir. Tetapi saya ngomong tentang yang namanya Suharni, kau main dengan sawah di Edis, kau sakit jiwa. Selama hidup kau tidak akan berubah. Tanggal lahir anakmu, tahun lahir anakmu, dan kalian kawin, itu membuktikan bahwa kau hamil di luar nikah. Dan kalau kata Rudi Yohanes, itu adalah anak haram seumur hidupnya. Itu pernyataan Rudi Yohanes. Saya hanya mengikuti saja karena kenyataannya seperti itu. Ya gitu tak. Jadi kalau untuk saya hanya ingin mendapatkan keadilan.
dengan memakai hukum kasih sudah ada. Kalau memang tidak bisa memakai hukum kasih, ya kita meminta mata ganti mata. Apa yang saya sampaikan untuk mendapatkan keadilan. Nah, Itu saja itu sih ya sebenarnya. teman-teman ya. Jadi berita yang berseliweran itu fitnahan ya tentang Bang MP ini ya. Itu fitnah teman-teman. Jadi karena gini Bang, bahkan sampai saya bikin story ya, satu pengikutnya, kau Agatha udah senggama dengan MP. Astaga. Ini ngeri banget gitu loh. Terus aku bilang lagi kan, awas Agatha pahamu dipegang. Itu fitnahan, janganlah kayak gitu. Kalian ini malah, oh alah, Iya. yang Jadi mirisnya ini justru orang gini, Tak. Kristen gitu loh. Silakan Bang. Justru gini, Tak. Kalau Edis mau melaporkan saya, dia harus datang nih ke Indonesia. Gak mungkin dong dia main email, terus bagaimana nanti BAP-nya dari lidik ke sidiknya, tentu harus ada keterangan. Dan dia harus datang untuk tanda tangan BAP itu. Nah, itu juga saya suka. Di situ pun saya akan melaporkan dia tentang pencemaran nama baik saya. Sebagai seorang lawyer yang Anda cemarkan nama saya dengan mengatakan bahwa saya pegang paha istri orang. Di situ pun saya akan melaporkan supaya kita mendapatkan keadilan. Ya, itu saya senang sekali ketika Edis akan yang namanya mau datang ke Indonesia kumpul donasi. Oh, bagus sekali. Justru saya sangat menyukai kalau itu. Mari kita sama-sama buktikan. Saya buktikan Edis main di sawah dengan Suarni dan Edis buktikan bahwa saya pegang paha istri orang. Sama-sama kita saling lapor. Itu yang terbaik sebenarnya. Ya, mari Edis, kalau memang kau mencari keadilan, ya kau carilah donasi sebanyak-banyaknya biar kau dapat, tapi kau tidak bisa lapor dari sana, Edis. Itu bukan namanya keadilan. Datang, buat laporan, tanda tangan BAP di sini, karena BAP itu kau harus tanda tangan. Kalau enggak, itu enggak sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana. Jadi kalau ada pengacara yang mengatakan bahwa oh bisa, dia dari jauh di sana pun nanti bisa lewat KBRI, itu bodok semua. Dia nggak ngerti kau kuhapnya seperti apa. Ya, dan jangan buat pengacara hati-hati. Kau bilang bisa, saya ngerti. Kau tujuannya untuk dapat duit. Ya. Kalau kau ngomong bilang kuhap itu bisa, berarti kau ingin dapat duit juga. Hati-hati, jangan membodohi orang. Ya, Jokowi aja itu negarawan, mantan presiden Indonesia, mau melaporkan yang namanya Roy Suryo dan kawan-kawan, datang langsung ke Mabes. Ya, kalau Edis itu cecunguk, dari mana kok bisa spesial gitu merubah? Mau yang namanya merubah kuhap, itu Edis itu siapa? Ya. Jadi kalian yang berpikir kalau orang hukum ngerti, kuhap itu sudah diatur. Bukan dia siapa, Edis itu siapa sih? Jokowi saja mantan presiden melaporkan Roy Suryo itu datang langsung ke Mabes untuk melaporkan. Ya, Edis itu siapa? Kau Ini bilang ada yang saya bilang panik, ya. kau pikir saya nggak ngerti hukum gitu. Ini ada yang bilang Ya, ya, silakan. kau kenapa MP? Nah, Bang MP ini yang tahu hukum, kalau saya nggak tahu hukum teman-teman. Jadi yang dia katakan ini nggak mungkin nggak berdasarkan ini gitu loh, apa pengetahuan dia. Jadi jangan bilang Betul. panik gitu ya. Tapi Kalau ini saya ya, dibilang panik, tak, saya ketawa aja sih. Karena ya kalau orang-orang yang namanya orang ngerti boleh ya kan. Tetapi orang yang nggak ngerti saya hanya kasih contoh. Contohlah Pak Jokowi dulu mau melaporkan, dia dari Solo, dia tinggal di Solo. Dia harus datang ke Mabes untuk yang namanya memberikan keterangan, laporan. Karena laporan itu kan yang pertama SPKT harus ditandatangani. Yang kedua BAP pun harus ditandatangani. Itu sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana. Hukum acara yang berlaku ya seperti itu. Jadi kalau dia di Amerika sana kirim-kirim email, kau sakit jiwa. Kau juga siap dilaporkan di sini. Bagaimana saya yang diadili, dia tidak diadili di sana. oh, Kan gitu. jadi dia nggak bisa ngelapor kalau dia nggak ke Indonesia. Itu teman-teman yang mau dikasih edukasi untuk kalian, ya kan gitu kan? Bang? Harus. Nah, Harus itu dong, jadi karena ini kan pribadi. Jadi dia harus datang, delik aduan itu harus datang ke Indonesia. Karena dia yang dirugikan secara pribadi. ini edukasi untuk kalian. Jadi kalian jangan pula nanti kumpul-kumpul donasi mau melaporkan MP. Berarti dia harus datang ke sini. Jangan biar kalian tuh jangan mau mengeluarkan uang untuk hal yang sia-sia. Sebenarnya modus itu maksud Bang MP gitu kan. Iya kan Bang? Jadi kalian tuh paham. Betul sekali teman-teman. Jadi ada yang di sini dikatakan
ada di sini Dino mengatakan bisa Zoom lewat email. Kau buat deh. Kau itu Bisa. keluarga kau. Kau kira polisi itu ya, aparatur negara itu, penegak hukum itu bapak kau. Makanya kau seenak Ada jidat. aturannya. Lewat Zoom Iya. aja ya Pak ya. Ya astaga adek. Dapat nawar guys. Kau belajar dulu, jangan kau ngomong depan saya di sini. Saya tuh gini tak, saya tuh heran orang mau membenarkan statementnya karena membela si Edis ini yang nggak kenal dia juga. Ya, kenapa kau mempertahankan kebodohan untuk membela si Edis ini? Edis itu sekolah hukum saja DO drop out 2013 kok ah. Ini edukasi Mau tuh. ajari saya lagi kalian ini. Edukasi nih, saya ngasih tahu supaya teman-teman tahu. Delik biasa itu bisa diwakilkan karena itu merupakan kejahatan. Nah, Pencuri, ini ada yang ya, bilang gini, Bang. pembunuh Bang, itu bisa. 3 mawar lagi, guys. Ini ada yang bilang, istrinya Edis kan bisa ngelaporin kau, katanya. Loh, Oh, boleh, gimana tuh? Gimana tuh, Bang? silahkan. Kalau memang Bisa. itu ada istrinya, anak, silahkan. Bapaknya akan datang, tetap apapun yang terjadi. Saya harus, kenapa ada sebab, ada akibat. Anda berbuat, sebabnya ada. Akibatnya pun ada. Jadi kalau Anda mau mewakilkan, mau istri, mau apapun, dia yang mempertanggungjawabkan itu. Dia yang harus melakukan itu. Kalau memang istrinya dirugikan, silahkan buat laporan. Saya tunggu, justru itu lebih baik lagi. Kalau Suwarni datang, saya langsung cek semuanya tentang kau Suwarni. Ya, saya pastikan kau terlibat dan turut serta dalam hal ini. Karena kau ada di Amerika, kau juga ikut turut serta bersama Edis. Saya sudah peringatkan. Ya, bagus. Kalau dia Suwarni harus pulang ke Indonesia untuk melaporkannya pun bagus. Saya dukung itu Suwarni. Karena kebetulan kau pun ada di saat ini bersama Edis kan. Ya kalau Suwarni kan sekarang ada di Amerika tak. Entah nanti dia pulang ya kan. Karena untuk yang namanya melaporkan saya, oh saya suka sekali kalau seperti itu. Nah ini kan ada dua modus tak. Antara hanya mau cari donasi atau benar-benar mau yang melaporkan. Kata-kata panik itu pasti hanya disebarkan oleh buzzernya. Karena Ya. nggak mungkin lah orang masa kedubes layanin orang karena pencemaran nama baik karena itu bodoh. Kedubes itu Ada yang fungsinya bukan sia-sia ya, untuk Bang, itu ya? teman-teman. Iya. Sia-sia. Iyalah. Dia ngurus banyak orang bukan urus pribadi orang astaga. Ya. Jadi harus Nah, ngerti teman-teman ya. Gitu. itu maksudnya Ada untuk lagi tak? Silakan. Ya, jadi itu maksudnya untuk kalian juga. Kalian juga kan jadi penonton juga harus jadi penonton yang bukan SDM rendah. Jadi kalian jangan mau gitu tergiring gitu kan. Karena ya Betul. yang saya lihat ya Bang ya, itu buzzernya itu banyak banget di nge-DM aku dan itu ya, yang saya miriskan itu adalah SDM rendah semua ya rata-rata ya. Ya kayak ibu-ibu Rata-rata. komplek nggak ada kerjaan lah ya. Pasti tak. Karena mereka ini kan ya kalau kita nonton lah. Karena dibilang banyak kan orang tuh sekarang lihat ya tak ya. Melihat seseorang dikatakan benar itu karena penontonnya banyak gitu kan. Mereka selalu banggakan. Apalagi Edis tuh selalu banggakan diri. Ya belum tentu seperti itu. Itu Belum tentu. Zizuma yang satpam kompleks aja juga penonton 22K kok bener nggak? Apakah kita harus percaya Zizuma itu benar? Yusuf PI yang bilang bumi datar. Jadi kapasitas seseorang itu bukan karena banyak yang menonton. Itu yang mandi-mandi lumpur, yang aneh-aneh, yang bawa barbar. Itu juga penonton banyak. Apakah mereka katakan selalu benar? Bukan seperti itu. Ya, lihatlah apa yang diajarkan itu. Cari tahu ini sumbernya dari mana. Ya, jadi supaya teman-teman juga harus mengerti dan memahami cara menilai orang seperti apa. Loh saya percaya dengan apa yang ajar kita sama-sama dengan Agatha ini tidak pernah yang namanya berkongsi di belakang-belakang. Untuk yang namanya menyerang Edis. Tidak pernah. Tetapi ketika saya melihat Agatha sepemahaman dengan saya kemudian diserang membabi buta ketika waktu selesai berdebat dengan Edis. Disitulah hati kecil saya. Wah nggak bisa nih. Ini juga dulu saya sama ini. Kalau nggak dikuatkan maka kamu akan selesai. Kamu akan keluar dari apologetika ini. Tak? Padahal kita tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita mempersiapkan segala sesuatu untuk ke depan yang lebih baik kok. Jadi
Itu kenapa saya ada di sini bersama-sama, karena memang kita satu pengajaran dan kita melawan iblis yang sama. Ya. Ya, itu ya maksudnya teman-teman, fokus kita adalah begini ya. Kita itu memberitakan firman Tuhan yang dasarnya itu ya Tritunggal dan Kristologi itu loh. Jadi kalau aku tetap dengan visi utamaku tadi yang typing, yaitu apa? Yang mengajarkan tentang ketritunggalan dan kedwinaturan Yesus. Itu yang paling fundamental. Betul. Jadi nggak bisa asal ngaku apologet, asal ngomong aja gitu, nggak boleh. Jadi itu maksudnya Bang. Berapologetika kan sudah sering kita bilang kan, 1 Petrus 3 ayat 15, dan kuduskanlah Yesus sebagai Tuhan di dalam hatimu. Lah kalau dia masih mengatakan Yesus masih hamba, ya Tuhannya yang mana ini? Ya aneh-aneh sih, jadi ya memang si kepala alien ini udah beda sih. Lucunya gini ya, visi tai, visi Agatha hanya duit, astaga. Itu buzzer sih, tak. Wah, akunku itu diserang, yang ini, yang kecil ini diserang ya, yang namanya di report sampai nggak bisa live. YouTubeku itu diserang, padahal baru hanya 1,6K pengikutku, tapi langsung di report sampai nggak boleh lagi buat konten, nggak bisa upload. Itu YouTubeku sadis. Ini buzzer edisnya lumayan oke lah, sistematis juga. Ya, tetapi tentang kebenarannya kita harus sampaikan terus sampai mereka selesai. Ini gini ya, ada lagi yang bilang ini ya kan. Agatha cuman mau cari popularitas. Loh, Agatha ini saya sampaikan ya. Saya sampaikan biar saya yang jawab. Agatha ini sebelum adanya Edis, Agatha ini justru udah lebih di atas. Makanya dulu tuh ada hal seperti itu. Karena popularitasnya dia. Kalau enggak, Anda ngomong tentang yang namanya donasi. Kenapa orang bisa kasih donasi? Karena punya popularitas. Makanya Anda nggak tahu kalau bilang cari popularitas. Ya itu yang saya jawab ya. Karena saya tahu dari dulu Agatha ini siapa. Silakan, Tak. Iya, ini kalau dibilang saya cari popularitas, pansos atau apapun segala macam. Kalau memang saya yang cari popularitas, tentu saya dong yang koar-koar tentang Edis. Masalahnya di sini semua pendukungnya, bahkan dia sendiri yang bawa-bawa nama saya di live-nya, bahkan ditulis tuh di bannernya gede banget ini. Iya, kita berdua loh. Saya nggak perlu cari popularitas karena fokus saya bukan, udah saya bilang, fokus saya cari jiwa. Dan ini nggak pakai sindikat-sindikatan gitu. Dan puji Tuhan, ada aja yang dibaptis. Ada yang dibaptis ya, Tak ya. Bukan tiba-tiba ada bukan ada modus yang orang datang tiba-tiba terima kasih Tak hari ini udah ada yang dibaptis di Samarinda, udah ada yang dibaptis oleh ini. Nah itu biasanya Yuli kepada Edis. Yuli itu kan dulu modusnya kayak gitu. Kalau ditanya siapa yang dibaptis nggak tahu tuh. Karena dia nelpon tuh orang dari gereja mana. Kapan itu dibaptis? Nanti dia minta tuh. Cewi ini begini, Kak Elma begini. Masing-masing 500 aja udah lumayan tuh kalau hanya 20 kali baptisan gitu. Udah bisa beli Fortuner satu itu. Ya astaga. Tapi itu setelah saya bongkar semuanya, udah nggak ada lagi baptisan sekarang. Sekarangnya mau lapor orang cari donasinya. Udah nggak ada lagi yang mau dibaptis karena Edis. Ya Allah. Udah hilang. Dulu setiap hari. Terima kasih Bang Edis. Ya hari ini sudah ada yang mau dibaptis. Nanti lusa ada yang mau dibaptis di Samarinda. Ada yang di Kepulauan Riau. Sakit jiwa. Ya, itu modus-modus lama. Mantap sekali akhirnya bisa menang juga ya. Yang bilang prat gitu ya. Aduh teman-teman ya. Saya terserah lah, mau saya nih udah difitnah itu udah nggak tahu lagi ya Bang ya, entah kemana-mana ya. Udah dari body shaming, fitnah, doxing, udah makanya kan dari kemarin kan, ya apa? Ya kalian kalau mau nyerang aku, serang aja. Aku udah nggak punya apa-apa lagi yang mau kalian serang. Aku udah berserah aja kepada Tuhan Yesus. Ya kalian mau apa? Aku nggak perlu mengklarifikasi apapun gitu loh. Kenapa? Karena memang
bukan diri saya yang mau saya beritakan, yang mau saya beritakan itu Tuhan Yesus, bukan diri saya. Ya, kalau kamu gila Betul. dengar diri saya, berarti kamu bukan fokus kepada Tuhan Yesus, kamu fokus kepada pribadi saya. Itu harusnya kalian berpikir yang SDM-nya tinggi, gitu kan. Ya, kalau kamu cuman sibuk sama hidup saya, ya berarti ada lagi Bang, yang lucunya tuh Bang, balas di komen gini kan, kamu tak fokus aja sama Tuhan Yesus. Lah, saya fokus sama Tuhan Yesus, kenapa kamu fokus sama saya? Setidaknya Iya, kalau memang kamu mereka nyuruh saya, iya ya Bang, silakan. lanjut 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 lanjut. Setidaknya kalau kamu nyuruh saya fokus sama Tuhan Yesus, ya kamu udah fokus dulu sama Tuhan Yesus, bukan sama fitnahan, fitnahan tentang saya Betul itu. banget. Lanjut Bang. Hmm. Tapi memang mereka sengaja sih ya pendukung-pendukung ini untuk mau menjatuhkanmu. Apalagi memang binatang-binatang seperti Reda dan timnya itu memang mempersiapkan untuk supaya ya apologet-apologet ini hilang semuanya. Ya. Apologet ini kalau nanti ada yang namanya donatur hanya lewat pintu mereka. Mereka tuh merancang itu sejak awal. Ya, makanya mereka buat daftar list apologet. Ya, ini saya bocorkan sedikit ya. RK itu juga dapat duit kok. Boleh tanya ke RK itu. RK tuh pernah nggak dapat duit dari list-listnya itu? Loh, saya ngomong apa adanya. Saya singgung RK nggak masalah. RK mau mengaku atau enggak, tanya langsung ke RK. Dulu List sebelum yang apa Bang? namanya RK, List apa sih? kan List dulu apa? ada. Dulu ada list tuh untuk yang namanya daftar apologet yang dibantu oleh mereka. Kok Itu saya ada nggak dari pernah dapet RK. sih Bang? Pokoknya, Saya nggak pernah dapet oh sih. kamu nggak pernah ya? Walah, Tunggu ya, saya ingat-ingat dulu. Namamu nggak pernah dipanggil. dulu sempet ada dipanggil, tapi aku bilang, oh aku nggak Oh ikutan ada gitu. juga, ada juga berarti. Tapi aku Kamu nggak ikutan, langsung aku bilang nggak ada makanya ikutan dan nggak ada, dan aku nggak nerima apapun. justru karena itu ketika waktu kau menolak itu mereka Heeh. mulailah untuk mencari-cari kesalahanmu. Karena Walah. mereka mau supaya para donatur-donatur ini hanya satu pintu lewat mereka. Kemudian mereka yang bagi-bagi duit. Dulu kan gitu tuh. Ada yang namanya rules apologet lah. Itu kan suatu kebodohan. Masa ini harus binatang-binatang? Coba gini lah, kalau memang mau jadi pemerhati cukup pemerhati aja. Ini mau ngatur sampai duit. Terus kalau mau jadi pemerhati pun minimal punya otak lah. Masa pemerhati orang yang Ini ada yang bilang yang ya, jadi pemerhati orang Kristen kakak masuk jadi orang daftar, bodoh gitu. kakak masuk daftar kelima dari list Kak. Kok aku nggak tahu? Aku bingung. Nggak tahu aku serius, nggak tahu dan nggak ngerti serius, makanya aku bilang kan, saya nggak ikut ya teman-teman, saya langsung bilang waktu itu kan, waktu itu Pak Jeki ya kalau nggak salah bilang ya kan, maaf saya secara independen, terus aku komen juga, saya juga Pak, dan aku pernah di live aku juga bilang aku suruh rekam ya teman-teman ya, aku nggak ada ya kayak ikut-ikutan kayak gitu ya, aku pernah udah bilang nolak kok. Kalau kalian mungkin yang pernah nonton pasti tahu itu. Serius loh Bang, aku nggak tahu. Oh dapat duit. Aku kira di list cuma di list-list Dapat doang. duit. Mau Dan dong. RK itu sadar. RK itu juga sadar. Hmm. RK itu sadarnya telat gitu. Hah? Kok gitu? Iya. Makanya waktu diceritakan ya, saya tuh nggak pernah bisa dijual iman saya. Ya, yang sadar percayalah. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah maka semua akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan bukan cari duit dari manusia. Ya, Tuhan tuh kasih apa sih yang enggak Tuhan kita kaya gitu. Bukan Betul. berharap dari binatang-binatang sampah itu. Aduh. Lagian Kalau memang gini orang ya. digerakkan hatinya mau ngasih aja gitu kan. Ya, Lagian silakan. gini ya teman-teman ya. Kalau mau ngasih berkat langsung ke orangnya, jangan nitip sini, nitip situ. Janganlah hari gini, aduh Tuhan. Aku tuh udah pernah kejadian. Walah. Betul. Titip sana, titip sini, nggak ada yang nyampe. Terus tiba-tiba aku yang dibilang, oh kau ini dapat banyak donasi. Lah gua bingung. Nyampe kagak gua dibunuh. Stres aku di mana-mana. Orang ngasih. Loh, Betul nyampe nggak? sekali. Walah. Itulah teman-teman kalau mau Itu memberkati. Oh.
Mau memberkati itu langsung aja ke orangnya. Saya nggak masalah kalau ada orang yang memberkati orang lain. Justru itu puji Tuhan, ya. Kita memang selalu tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Siapa ini yang telat ini? Tapi Bang, ada tangan kanan memberi, yang diberi nggak tahu itu loh. Yang terjadi pada saya begitu gitu kan. Ada tangan kanan orang memberi, nah yang diberi nggak tahu. Kadang-kadang miris gitu, tapi nggak apa-apa. Udah saya bilang, saya ucapkan terima kasih siapa aja yang memberi walau nggak sampai. Udah saya bilang gitu. Ya nggak apa-apa. Thank you Jangan- Kohens, akhirnya ya. Kohens, Dia boleh. Biar kita harus pengalihan isu guys. Pengalihan isu biar dia ngomong, kita pas terakhir kita ambil. Memang Kohens terlalu benar. Ya. Mantap Kohens. aduh. Biarkan dia ngomong terus langsung. Setelah itu kita bantai dia di menit-menit terakhir. Iya, iya. Ini main Mana ujung ya. 99-mu tadi? Mana 99 kalimu menang yang tadi? Tadi 9 kali menang kulihat. Teman-teman jangan mau kalah teman-teman. Semuanya triple ya. Triple nggak tuh? Kita bantai semuanya guys. Suwarni Sawayu. Maju semuanya. Tiga kali tiga guys. Kali tiga. Woi. Astaga. Ngajak Suwarni lakukan kewe-kewe di sawah, akhirnya ditangkap warga, dipaksa kawin. Telat. Suwarni Sawayu, Suwarni Sawayu, Suwarni Sawayu. Suwarni Sawayu. Ngajak Suwarni lakukan kewe-kewe di sawah, akhirnya ditangkap warga, dipaksa kawin karena Suwarni hamil. SSY. Suwarni Suwarni Sawayu. Siapa ini teh kacang? Teh kacang. Guys, nih 6 orang nggak ada satupun. Satupun nggak. Ini Bang An. Double. Kalian tega sekali loh ya. Ini tadi 1.900 orang udah turun jadi 1.200 orang. Mana nih masa kita kalah? Tiga. Dua lagi. Dua lagi Akasoy. Dua lagi pausnya. Thank you Bang Kodok. Siap-siap kau. Siap-siap kamu ya. Wih, ada pendukungnya Pak. Siap-siap kamu. Waduh, teman-teman yang punya kali 5 kali 5. Lagu dong. Kali 2 guys. Cimiki. Guys. Kali 5. Gas kali 5. Thank you Cimiki. Tap layarnya guys. Thank you. Kita adalah ras terkuat di bumi. Yang lainnya tap semuanya. Kali 5 ada nggak? Kali 5. Kenapa sekarang nggak buat pengacara? Tadi udah. Berapa jam tadi? Ada 20 SKS tadi. Teman-teman Maju, semua, guys. ada yang tulisan ROKOK itu langsung dihilangkan ya, karena itu bisa dapat membuat kita hilang dari sini juga.
Oh, tulisan baik, baik, ROKOK ya langsung ya, langsung. Oke. Siap bang. Itu sengaja tuh, itu sengaja biar supaya kita kena masalah di sini. Oke. Thank you bang Christian. Iya. Mana mau kondomu bang? 1 menit lagi. Mana mau kondomu? Ada abangku di sini. Abang Christian, maju bang. Bang Christian yang ngelawan Bang Christian. Oh my lord. Ko Henry, ada kali 5 enggak? Ada kali 5 enggak? Astaga. Ayo. Widih, mantap Anthony. Hebon punya kali 5 Kak Sabar. Hebon. Hati-hati teman-teman ya. Sabar. Ujung Sabar. teman-teman. Ujung. Enggak. Tan. Setelah berikut ya teman-teman semua. Kamu cari masalah. Siapa sih yang nambah 10 detik kali? Mana mau kondom? Ini gue kira mau keluarkan 10 detik untuk apa coba? Ngelek. Ngelek di sini. Ya astaga. Thank you. Thank you Ko Henry, Mike Pra, Cimiki. God bless Bang, Bang. ada yang request Kenapa? SSY lagi Bang katanya. Thank you Bang Christian. Suarni. Thank you, Kak. Suarni Sawayu. SSY katanya. Kak Rai, Teh Kacang, Kak Rans, Bang Anthony thank you, Pak Didi thank you. Maju. Ini aja dulu. Triple. 3 sampai pagi. Triple. Triple. Besok libur guys, kasih triple. Ekosistem dari ekonomi. Mana biar punya kali 5 Kak? Yeah. Dari dulu pengemis. Ya telat Cik. Mana ini telat? Telat cabut. Telat kita ya astaga. Semuanya guys. Apa sih ini menjual Tuhan semuanya. Yesus? Nggak ada. Ini Kita nggak lagi cari rumah ini. Kita lagi PK. Kita nggak Tadi lagi udah nggak susah. cari rumah. Iya, jadi gini ya. Lihat dan saya. Ini saya kena es ini teman-teman. Kita lagi nggak cari rumah. Nah, Lu mau kita bantu langsung ke bantuin rumah. aja. Kita lagi senang-senang. Kita lagi PK guys. Thank Loh, you. loh. Maju mau kondomu mana mau? Maju tim. Bala-bala mau kondo. Pindah semua yang ke sini. 6 orang lagi. 6 mawar. 6 mawar, 6 populer. Populer. 4 lagi. 3 lagi. 3 orang, 2. 2 lagi. Kita adalah ras pemenang. Kali 3. Thank you Ko Henry. Thank you buat semua yang udah support. Thank you Kak Jati. Teman bagus. Yang punya kali 5 boleh ya? Mantap Mike Pra. Mike Pro, pindah. Mantap pisau. Bang Mike Pro, lu kenapa kesana Bersiapkan 22 detik lagi guys. Kali 2. Kepala.
rasakan di sini. Oh my Lord. Ya Allah. Aku dalam kebekuan. Mana guys? Jauhin guys, jauhin Black, Bang. guys. Hati-hati guys, hati-hati guys. Tap-tap layarnya guys. Tap-tap. Jangan sampai kita Tap-tap dikalahkan. layarnya guys. Biasanya abang itu mainnya main tembak ujung dia. Mana mau kondo kau? Mana mau kondomu? Nggak ada mau kondomu segitu doang. Segitu doang. Mana bang standarmu bang? Ambil beler. Ayo teman-teman semua. Kita baca mantra dulu. Panas. 30 detik lagi. 30 detik guys, jauhin bang, jauhin bang, jauhin bang. Belum, thank you. Bersiap. Panas guys, Kayaknya gue salah baca mantra nih. panas. Mantra gue kok kenanya di sebelah yang kena. Begitu doang. Mana? Mana cici Mantra gua nggak- Mana komo-komomu? Mana? Kalah. Apa ini? Agatha, Cici, MP mau Cici, dan Koko, Koko. dilaporin. Ini ada yang bilang Agatha, MP mau dilaporin. Ya ampun bang, adalah kesia-siaan melaporkan dia bang. Gini aja deh ya. Gini. Damai. Kalau saya bisa penjara, saya potong titik saya gara-gara laporan Edis tuh. Potong titik saya. Ya ampun. Ya. Janganlah, Potong Bang. titik saya kalau Edis bisa melaporkan saya di Indonesia. Silakan. Bang, mending potong gaji, Bang. Ya. Karena mereka tuh kan gini, mau menipu para donatur untuk supaya Edis ini dapat donasi. Hasil akhirnya juga nggak dilaporkan kan. Jadi nanti ada alasan-alasan yang menyatakan bahwa oh karena kita di luar negeri jadi nggak bisa melaporkan mata pisau yang ada di Indonesia. Nah ini hanya modus-modus untuk cari duit sebenarnya. Jadi Bang, situ gua kan udah keinget. tacu berat lah. Gue keinget dulu, Bang. Dulu siapa ya? Si Umar mau ngelaporin gue juga minta kumpul donasi, Bang. Loh iya, Ardenem dulu juga Semua- gitu. Mau ngelapor. semua begitu sekarang. Ya ampun, Modus cara-caranya cari kadrun duit ya. dari kayak gitu. Janganlah, kita jangan kayak kadrun. Maju, guys! Angkat semuanya, Orang tap, dia tap, tap, pengajarannya sama kok dengan kadrun kok. jangan kayak kadrun. Tap semuanya, tap. Ku bilang sebodoh-bodohnya orang di muka bumi ini, orang bodoh saja, dia yang paling bodoh yang mau kasih donasi untuk Edis itu melaporkan saya. Thank you, Bang Potong Rizky. titik saya kalau tembus. Bang Anthony, thank you. Cari donasi kayak gitu. Mana nih guys, double. Apa sih? Ini kita lagi PK-PK-an. Aku kan dari kemarin di framing ya kan. Si Atta live berjam-jam cuma 30 koin. 7 mawar guys, 7 mawar. 7 mawar, 7 mawar guys. 7 mawar, 2 orang, 5 orang mawar lagi. merah. Thank you Bang Hardi, Bang Christian. 4 lagi, 5 orang lagi. Satu lagi guys, satu lagi. Thank you. 3 orang lagi. Mantap. Thank 2 orang lagi ya Allah. Kenapa lemas-lemas? Belum makan penontonku ini. Ini Oh ada yang ala namanya Sam. re. Ini ada yang namanya Sam. Satu Bilang orang. Satu orang mawar. Nah, Sam bilang gini, cuman orang goblok yang ngasih. mm-mm. Bang Sam, orang mau memberkati kok dibilang goblok. Aduh.
abang ini nggak ngerti ya. Selama kita tinggal di dunia ini yang namanya hiburan itu perlu. Nggak usah lah kayak gitu. Kalian loh yang mencabi-cabi tubuh Kristus. Kami pula dituduh mencabi-cabi tubuh Kristus. Astaga. Eh, Kita tuh nggak mau cari masalah. tak, gue mau bilang begini ya. Saya sendiri lawan dengan semua para binatang itu susun otak-otak para binatang dari Reda Marbun sampai Edi sampai turunan-turunannya. Gak mungkin otaknya nyampe seperti saya. Mereka setiap hari gelombolan ya kumpul di situ hanya untuk mau merendahkan saya. Tetapi Tuhan tetap angkat saya. Karena memang mereka itu orang bodoh semua yang tidak takut Tuhan. Ya jadi kita nggak perlu takut mereka, hantam saja. Thank you Ci Elizabeth. Cici Elizabeth, kok lu kesel? Kan tadi bilang, duit gua kalau yang ngatur tuh dengerin tuh, nggak boleh gitu. Ada orang kesombongan mendahului kehancuran. Oh, abang ngomongnya jangan di sini, bang. Yang sombong itu siapa, bang? Ci Elizabeth ada sini ya? Oke mantap Ci, kita mulai kuat. Ko Hendri ada ya? Ci Mika ada ya? Oke. Maju bang, maju. Oke, Bang oke. Antoni, Karan, Sabar. Christian. Sabar. Kita hitungan Tep dulu teman-teman, 700 orang tep dulu. strategi terbaik. Apa mau sekarang atau nanti lagi? Ah? Kita nih menang kok. Di sini nih. Yang penting ngomong aja dulu. Maju bang, jangan sampai bang ini bang. Yang penting kita ngomong aja dulu. Jangan sampai mereka. 500. Thank you Bang Antoni. Sabar ya. Mana? Sabar. Ya, ini ada. Thank you. Sabar ya. Sabar. Ada kali 5 enggak? Ada kali 5? Aduh enggak ada lagi. 3 kali kita kalah ini. 2 kali lagi ya setelah ini ya. Siap Bang. Mana cici-cicimu? Mau kondo? Sebentar. Oh, telepon dulu. Halo standar. Telepon dulu. Ntar nih, Jangan, gue Bang. telepon dulu nih ya. Sabar ya. Kita tetap hati-hati guys. Ini udah ada spender yang telepon loh. Hah? Kok gitu bunyinya? iPhone-nya berasa Halo. ya? Halo, yang lagi di mana? Oh sayang, aku lagi di rumah. ayang. Oh, dari kapan? Iya sayang. Terus sama siapa aja? Sendiri ya sayang. Enggak, ada aku. Nggak cewek ya. Serius. Terus kok nggak telepon aku sih? Aku nggak ada pulsa. Oh, Ini nggak ada mau pulsa. kondo. Ah, Besok jadi ketemuan nggak yang? ya? Kok nggak jadi sih? Besok jadi. Aku kan kangen sama kamu. Iya sayang. Oh gitu, udah nggak ada waktu buat aku. Bentar ya, aku lagi PKPK. Oh, punya yang baru ya? Enggak, tenang aja Udahlah, sayang. jujur aja. Enggak kok. Abang Soalnya tetap saya tukang gokil kamu mah. Sebentar abang lagi PKPK. Udah, pokoknya sekarang telepon balik kan? Siapa itu? Loh, gimana sih nih? Aduh, masalah hidup lagi nih. Ini nanti nelpon lagi kan? Udah. Ayang, jangan tahu kita pacaran. Nanti bentar lagi. Yang jangan sampai ketahuan ya kalau kita pacaran ya. Cimiki jangan sampai tahu ya kalau kita pacaran ya Cia. Waduh, bahaya. Oh ini, enggak bahaya. lo sayang. Oh enggak lo sayang. Geli banget. Thank you Ci. 6 mawar guys, 6 mawar. 6 mawar. 6 mawar. 6 mawar lima dari lagi, 6 lima orang lagi. yang berbeza. 6 orang yang berbeda. Berbeza guys. Berbeza. 2 orang baru. Thank you Bang Ya Crispy ya. astaga, 6 orang. 2 orang, 5 orang lagi. 5 orang lagi. 4 orang lagi, 3 lagi, 3 lagi, 2 lagi, 3. 3 woy. 2. 1. Iya. Ada kali 5? Ada kali 5?
Kayaknya mereka Dia punya keras kali ini lima nggak? di sini. Pak Antoni punya kali 5 nggak? Punya kali 5 nggak? Bang Kristen punya kali 5 nggak? Ini nanti dikali 5 terus dikali 2 nih, double Kali guys. kali 5, kali 5, kali 5. Double, guys. Semuanya. Apa sih ini yang typing? Absen. Absen dulu yang belum absen. Ini kali 2 nih absen. Double. Absen kali 2 deh tambah heboh. Double, guys. Nah, error. Ini error dari tadi di sini dia nggak absen pula lagi. Thank you, Pak Kristen. Pantas saja kalah kita ini. Maju mau kondomu itu, mana mau kondomu ini? Maju guys. Double, semuanya double. Joget dong. Kasih musik ya. Memintalah musik. Kulit putih bersih merahnya pipimu. Putri Abu Bakar. Enak nih bang lagunya nih bang. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Romantisnya cintamu dengan Nabi. Joget dong. Itu bawa semuanya joget. Hingga ujung jodoh di samping Rasulullah. Bukan persis novel, Bukan persis. jadi rindu. Rasul sayang, Rasul cinta. Put your hands up in the air. Mana ini gak ada perlawanan? Segini doang. Oh, oke. Ku telepon semuanya yang ada di dunia ini. Pakai Siapa yang mau ditelepon bang? Donald Trump nih. Donald. Segera datang di rumahku ya Donald ya. Dia Donald bebek mungkin. nih lagi kurang ini. Mana ini? Bang Christian. Oke. Oke, segera. Oke. Ini terakhir ya. Oke, last Thank you Cimiki. Thank you ini last ya. Black Jeff Pass dan semua ya. Kita Oke, last bersiap terakhir ya teman-teman teman-teman. ya. Kita berseriap ya. Kasih bang lagu Semua yang paling gokil. Tangan-tanganmu di tap-tap layarnya. Semuanya hantam habis-habisan. Terakhir guys. Maju makan. Thank you Cimiki. Hantam kali 3. Kali 3 guys. Kali 3 5 detik lagi. Hantam. Thank you Pak Antoni. Mana mau Hantam semuanya kali 5 ada. Cimiki ada kali 5 Ci. Cimiki ada kali 5. double guys. Double guys. SSY. Gak ada sayang. Aku sayang. Kali 5 udah gak ada ya. 5 mawar guys. Saya ini.
5 kasih harapan dulu di kita. 4 lagi. 2. 4 lagi. 2 mawar. Tinggal 2 lagi. 2 lagi. 2 lagi guys. Oke, thank you. Yang punya kali 5 ada? Yang punya kali 5 ada? Yang punya kali 5. Double kali 5 ada guys. Mana Redmond? Udah habis bang. Kali 5. Mana Redmond? Kali 5. Gak ada. Redmond gak ada. Red Doors. Mana? Karetmun. Ada yang lain? Sakit jiwa katanya bang. Kalian Kayaknya semua lagi kondangan ini ya Allah. guys double. Lagi pada kondangan ya? Ya astaga. Astaga, babi 2. 16 detik lagi. Kali 5. Babi 2 ya. Oh ini udah lagi lemes nih. Nggak seterong Ya kamu hari ini Allah. bang. Kamu nggak seterong. Lagi Begini nggak fokus doang. sayang. Lagi nggak fokus sayang. Oh, semuanya lagi nggak fokus. Oke, kalau gitu kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ya. Oke ya, karena nih Thank you, ternyata Bang lagi nggak fokus semuanya. Thank you Pak Anton. Semuanya lagi fokus kemana ini? Lagu lagi bang. Thank you buat SSY, teman-teman Bang. semua yang udah selalu hadir. Tiga bulan ngajak suami, lakukan kewe-kewe di sawah. Akhirnya ditangkap warga, dipaksa kawin karena suami Tep semuanya guys. hamil. Tep. SSY. Jauhin ya, jauhin. Suami sama you, suami sama you. Lakukan kewe-kewe di sawah. Tep semuanya tep. Apa sih si gondrong ini hobi banget perhatiin biberan. Mana bang mau kondomnya segini doang? Mana? Tadi ada telepon dari Donald Trump, katanya kita lagi ada acara semuanya. Jadi besok aja Hati-hati guys. baru kita akan lanjut lagi ya. Ujung hati-hati ujung. Ujung guys. sekali langsung tembak Bat. 5. Singa muncul. Maaf ya bang ya. Nggak ada Besok. murah-murah singa. Mawar aja nggak ada. Bang. Oke. Nih hari ini lagi lemas semuanya ya, nggak masalah Lagi ya. lepas. Ada Ini lagi ada ngamen, pepatah Kak. Latin mengatakan ya, ada pepatah Latin mengatakan perver et obdura, dolor hic tibi proderit olim. Sabar dan tekun, suatu saat rasa sakit ini akan berguna untuk kita semua. Oh iya, sama. Ada juga pepatah dari Latin yang mengatakan ya bang ya, memento mori. Ingat kematianmu. Jadi jangan terlalu happy banget. Seolah-olah kamu itu kayak hidup untuk selamanya. Jadi untuk kalian ya penyembah-penyembah Edis ya, kurang-kurangi. Ya. Jangan pula kalian itu menginginkan kehancuran orang, ketenggelamannya orang. Ya, itu semua berasal dari si jahat. Jadi kalau kita orang Kristen, jangan ada niat untuk menjatuhkan orang. Karena ingat kata Tuhan Yesus ya, hukum tabur tuai itu ada. Kamu menabur kejahatan, kamu akan menuainya. Jadi banyak sekali memang orang yang menginginkan saya tenggelam, ya, daripada kamu sibuk mau menenggelamkan saya. Bagaimana kalau kamu sibuk melambung ke atas? Itu lebih baik. Betul Fokus sama sekali. orang,
fokus sama dirimu sendiri gitu loh. Kalau kamu terus-terusan fokus sama orang, kamu semakin jauh. Contoh ya, ini contoh ya. Istilahnya begini ya Bang ya. Kita misalnya kalau kita dipatok ular, yang kita fokuskan adalah memperbaiki diri kita kan, mengobati diri kita kan. Bukan fokus sama ularnya, betul nggak? Kamu kalau misalnya Betul. dipatok ular, kamu masih ada kesempatan nggak? Kamu ngejar-ngejar ularnya. Kenapa kok matok aku? Kan nggak kayak gitu. Tetapi kamu fokus kepada apa? Mengobati dirimu. Nah, jadi seperti itu juga yang harusnya kita lakukan. Itu pun yang sekarang sedang saya lakukan. Kalau saya disakiti orang, saya fokus untuk mengobati hati saya, bukan mau nyari orang gitu loh, sibuk klarifikasi sana sini gitu kan, cari-cari ularnya yang mana. Jangan seperti itu ya. Ini hanya sedikit ya, ungkapan yang menjadi pelajaran bagi kita. Jadi segala hal ya yang ada di dunia ini sebenarnya bisa kita tarik pelajaran dari situ. Jadi kalau kita misalnya dipatok ular, fokuslah mengobati lukamu. Ya, kalau kamu pun ya dijahati orang, fokuslah untuk mengobati luka hatimu, bukan mencari pembenaran dari orang lain. Begitu ya teman-teman ya. Thank you ya buat Agatha yang udah selalu support juga. Teman-teman semua yang ada di sebelah ya, thank you. Tetap semangat tak. Ya, apapun yang mau menjatuhkanmu tetap semangat. Ya, bawalah ajaran yang benar, ajaran Tritunggal Maha Kudus, karena kita mempunyai prinsip kasih kudus dan adil. Itulah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang menyertai kita semua karena kita semua dikasihi olehnya. Thank you buat teman-teman semua juga. Thank you ya buat Kita pamit ya tak ya. Ya, Ayo, gitu, silakan. Bang. Tuhan selalu berkati Ya. Abang, apapun yang Abang lakukan, upayakan semua yang kamu lakukan itu semua karena Tuhan dan di dalam Tuhan. Jadi tidak ada rasa sakit ya atas dasar dendam untuk Abang melakukan sesuatu gitu ya. Dan memaafkan itu penting Bang ya. Walau Abang mau tempuh jalur hukum, tapi tetap mengasihi orangnya ya Bang ya. Itu tetap memaafkan. Ya, kita juga kasih penghiburan juga Bang Delik ini juga pernah di posisi saya. Difitnah, doxing dan segala macam, dimaki-maki, bahkan yang terakhir difitnah Abang senggama sama saya ya. Nggak ada fitnahannya gitu ya. Aduh, ya sabar-sabar ya Bang. Allah, berat sekali Ingat, loh. Itu menjadi berat. Allah bisa karena biasa. Jadi ya segala badai itu akan gampang kita taklukkan karena sudah terbiasa kita diterpa badai gitu. Yang penting tetap dalam Kristus ya, saling mengasihi dan saling mengampuni. Amin. Ya, thank you ya Bang ya, sehat selalu Thank you. keluarganya dan Yesus. segala. Bye. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Oke ya, itu dia ya. Dan puji Tuhan, segala sesuatu itu kita sampaikan untuk kebenaran. Dan bisa di-record ya, biar nanti buat jadi pandangan ke depan untuk si kepala alien.